Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan, Ibu Utara Striana MM, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Anggaran Pembelian Bahan Mentah. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri Prasetyaningrum dengan NIM 632340003. Perkenalkan, nama saya Naila Arifiani dengan NIM 632300926. Perkenalkan, nama saya Nadila Diva dengan NIM 632300302. Perkenalkan, nama saya Andini Khairunisa dengan NIM 632300223. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang mengenai anggaran pembelian bahan mentah, yaitu kalau dalam perusahaan manufaktur, anggaran pembelian bahan mentah sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran produksi. Bahan mentah sebagai input utama akan diproses menjadi produk jadi. Penyusunan anggaran bahan mentah yang tepat tidak hanya mendukung pengambilan keputusan manajerial, tetapi juga meningkatkan efisiensi, menjaga kestabilan produksi, dan membantu pencapaian target perusahaan. Untuk ruang lingkupnya, anggaran pembelian bahan mentah mencakup perencanaan kebutuhan berdasarkan target produksi, penetapan persediaan awal dan akhir, serta perhitungan jumlah pembelian. Juga termasuk penentuan harga satuan nilai total anggaran, pemanfaatan data produksi dan harga pasar, serta penggunaan alat bantu seperti Excel. Evaluasi dan pengendalian diperlukan untuk menyesuaikan anggaran terhadap perubahan kebutuhan atau harga. Jadi kasus yang kita ambil di sini yaitu PT Green adalah perusahaan yang memproduksi minuman dalam kemasan. Salah satu bahan baku utamanya adalah plastik PET untuk botol dan sirup konsentrat untuk minuman. Dengan periode anggaran Januari sampai Maret 2024 atau 3 bulan. Untuk soalnya yang A, data produksi dan kebutuhan bahan baku, perkiraan penjualan produk atau unit bulan Januari penjualannya per botol itu sebesar 50.000, untuk bulan Februari sebesar 60.000, dan untuk bulan Maret sebesar 70.000. Untuk yang kebutuhan bahan baku per botol, untuk yang plastik PET, satu botol itu sebesar 0,1 kg. Kalau untuk yang sirup konsentrat itu, satu botolnya sebesar 0,05 liter. Untuk kebijakan persediaannya, persediaan akhir bahan mentah itu 10% kebutuhan bahan baku bulan berikutnya. Kalau untuk persediaan awal yang bulan Januarinya itu, plastik PET itu persediaannya sebesar 5.000 kg. Kalau untuk sirup konsentratnya sebesar 2.500 liter. Kemudian masuk ke perhitungan kebutuhan bahan baku. Yang pertama ini adalah kebutuhan plastik PET atau dalam kilogram. Bulan Januari kebutuhan produksinya 50.000 dikali 0,1, hasilnya 5.000. Persediaan akhirnya 6.000 diambil dari 10% bulan Februari. Persediaan awalnya 5.000 dan pembeliannya 6.000. Bulan Februari kebutuhan produksinya 60.000 dikali 0,1, hasilnya 6.000. Persediaan akhirnya 7.000 diambil dari 10% bulan Maret. Persediaan awalnya itu 6.000 dan pembeliannya 7.000. Yang bulan Maret kebutuhan produksinya 70.000 dikali 0,1, hasilnya 7.000. Persediaan akhirnya 0 atau akhir periode. Persediaan awalnya 7.000, pembeliannya 7.000. Masuk ke yang kebutuhan sirup konsentrat atau dalam liter. Yang pertama, bulan Januari kebutuhan produksinya 50.000 dikali 0,5, hasilnya 2.500. Persediaan akhirnya 3.000, 10% dari bulan Februari. Persediaan awalnya 2.500 dan pembeliannya 3.000. Bulan Februari kebutuhan produksinya 60.000 dikali 0,5, hasilnya 3.000. Persediaan akhirnya 3.500, 10% Maret. Persediaan awalnya 3.000 dan pembeliannya 3.500. Bulan Maret
kebutuhan produksinya 70.000 dikali 0,05, hasilnya 3.500. Persediaan akhirnya 0, persediaan awalnya 3.500 dan pembeliannya 3.500 juga. Masuk ke bagian penganggaran pembelian. 1. Harga bahan bakunya itu plastik PET, harganya 15.000 per kilo. Yang B, sirup konsentrat itu harganya 25.000 per liter. Kedua, total anggaran pembeliannya. Yang A, plastik PET bulan Januari jumlahnya itu 6.000, harga per kilonya 15.000, total pembeliannya 6.000 dikali 15.000, hasilnya 90 juta. Yang bulan Februari jumlahnya 7.000 kilo, harga per kilonya 15.000, hasilnya total pembelian 105.000 juta. Yang bulan Maret jumlahnya 7.000 kilo, harga per kilonya 15.000 dan total pembeliannya 105 juta. Totalnya jumlah per kilonya itu 20.000 dan total pembeliannya 300 juta. Yang B, sirup konsentrat. Yang pertama bulan Januari jumlah per liternya 3.000, harga per liternya 25.000. Total pembeliannya jadi 75 juta. Bulan Februari jumlah per liternya 3.500, harga per liter 25.000 dan total pembeliannya 87.500. Bulan Maret jumlah per liternya 3.500, harga per liternya sama 25.000 dan total pembeliannya 87.500.000. Totalnya jumlah per liternya itu 10.000 dan total pembeliannya 250 juta. Selanjutnya, analisis anggaran pembelian bahan mentah pada PT Green. PT Green menggunakan metode kuantitatif deskriptif berbasis data produksi dan kebutuhan bahan baku. Yang A, langkah-langkah yang digunakan. Yang pertama, menghitung kebutuhan bahan per unit produksi. Yang kedua, menentukan persediaan awal dan akhir 10% dari kebutuhan bulan depan. Yang ketiga, menghitung pembelian. Kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Yang keempat, menghitung anggaran pembelian atau jumlah pembelian dikali harga satuan. Yang B, alat bantu yang digunakan yaitu Microsoft Excel untuk perhitungan tabel, simulasi, dan reka anggaran. Yang C, output, jumlah pembelian bahan mentah per bulan dan total anggaran. Kesimpulannya, anggaran pembelian bahan mentah sangat penting sebagai proses perencanaan keuangan perusahaan. Penyusunan didasarkan pada volume produksi, standar kebutuhan per unit, persediaan awal dan akhir, serta harga satuan bahan. Periode Januari hingga Maret 2024, total anggaran yang dibutuhkan oleh PT Green sebesar 550 juta, terdiri dari 300 juta untuk plastik PET dan 250 juta untuk sirup konsentrat. Penyusunan anggaran yang tepat membantu perusahaan dalam efisiensi biaya dan pengambilan keputusan manajerial yang lebih akurat dan terukur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.